Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, puja dan bersyukur kita bangga kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada kesempatan siang hari ini kita diberikan kesehatan untuk menghadiri dan juga untuk mengikuti agenda diseminasi budaya positif. Sebelum acara kita mulai, marilah kita membuka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Tuhan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara yang ketiga, sambutan waka kesiswaan pada Bapak Pratino Sos. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Saiful dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang telah hadir di ruangan ini guna mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Saiful Nur Hidayat SPDI yang merupakan CGP. Nah, untuk budaya positif sendiri, saya yakin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan. Nah, di situ nanti Pak Saiful akan memaparkan kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan dan sudah bahkan sampai sekarang masih dilaksanakan. Seperti itu. Budaya positif tidak lupa, gitu ya. Setiap guru pernah melaksanakan dan bahkan saya yakin sampai hari ini masih melaksanakan. Contoh ringan saja, kalau pas awal semester nanti akan membuat kesepakatan kelas ya, atau budaya senyum sapa salam kalau pagi itu pasti ada Bapak Ibu. Kemudian yang sudah berjalan dan digawangi juga oleh kesiswaan, kebetulan Pak Saiful merupakan bagian dari kesiswaan ya. Nanti Pak Saiful akan memaparkan yang sudah dilakukan, misalkan ya yang sudah dirasakan budaya positif di sini adalah sholat duhur berjamaah, kemudian ada sholat Jumat berjamaah, itu sudah dilaksanakan dengan baik. Pada kesempatan kali ini Bapak Saiful akan ibaratnya memaparkan yang sudah dilakukan dan sudah Bapak Ibu ketahui ya. Tinggal ini secara teoris bagaimana dan secara prakteknya bagaimana nanti kita akan ya bisa bertanya jawab dengan Pak Saiful, saling sharing ya.
Yang saya sampaikan cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh Bapak Patino. Menginjak acara yang keempat, kita masuk ke acara inti, yaitu presentasi diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 kepada Bapak Saiful Nur Hidayat SPDI. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Pak Bayu dan Pak Ratino atas sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat-Nya pada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Mohon maaf ya, dimintai tolong dirusuli oleh kami yang punya hajat, yaitu diseminasi budaya positif. Semoga acara pada siang hari ini mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Dan tak lupa sebagai hamba yang beriman, marilah kita mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Adapun siang ini mohon izin Bapak Ibu, terkhusus Pak Wakaf Siswaan Bapak Hatim Asos dan teman-teman semuanya di sini. Di sini saya akan memaparkan presentasi mengenai diseminasi budaya positif. Diseminasi sendiri adalah suatu kegiatan yang ditargetkan kepada seseorang individu atau kelompok untuk menyampaikan informasi agar orang yang ditarget itu tahu informasi itu dan syukur-syukur mau melaksanakannya. Itu diseminasi. Adapun budaya positif itu nanti tadi sudah dipancing sedikit oleh Pak Ratino. Nanti kita bersama-sama belajar mengenai budaya positif dan hal-hal yang menjadi penopangnya. Selanjutnya, nah, pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju jika memberikan hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan? Tidak ya, baik, mayoritas, konsensus ini. Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju jika memberikan hadiah dapat memotivasi belajar anak? Tidak. Oke, tidak lagi ya. Jadi tadi tentang hukuman, yang kedua tentang pemberian hadiah. Baik, selanjutnya Pak Bayu. Baik, sebelum kita melihat efek dari reward and punishment pada pertanyaan sebelumnya, kita lihat dulu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro atau KHD. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat. Kodrat itu berarti melekat pada diri anak. Jadi anak itu lahir membawa kodratnya. Kalau bahasa kita potensi masing-masing yang ada pada anak-anak. Jadi anak itu procot lahir, ya kan? Ada yang diadani, ada yang dikerjain tampah, ya kan? Itu kita membawa potensi begitu pada diri kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantoro, anak-anak ini mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Tidak ketinggalan bahwa anak didik kita itu dia nanti adalah manusia dewasa sebagai individu dan dia pun sebagai bagian suatu masyarakat. Selanjutnya, baik. Kemudian mengenai kegiatan kita pada siang ini tentang budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Jadi budaya-budaya positif yang berpihak pada murid yang dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Jadi anak itu menjadi anak yang kritis, tapi kritisnya itu penuh hormat. Ada kan kritis tapi dangak pecicilan ada, tapi bukan itu yang kita harapkan. Tapi anak ini kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, nah, adapun profil pelajar Pancasila pada kurikulum Merdeka ini sesuai dengan ini ya, tidak jauh dengan Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Jadi seperti sempat kemarin viral bahwa pelajaran agama akan dihapus begitu ya. Tapi kalau kita melihat profil pelajaran Pancasila, ini poin 1 ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sarana untuk mencapai anak yang beriman, kalau di sekolah ya sarananya pelajaran agama. Kalau di rumah sarananya ya FPI, ya madrasah begitu, atau guru-guru ngaji. Kemudian yang kedua, profilnya itu anak berkebinekaan global. Maaf, mungkin anak itu kalau di rumah sore sarungan, pegang imriti, amsilati, ikro, tapi kok dia berkebinekaan global. Tahu mungkin yang sekarang lagi trending viral di Twitter apa, dia tahu TikTok apa, dia tahu AI itu apa. Jadi dengan penampilannya yang berketuhanan, dia juga berwawasan global. Itu yang diharapkan oleh profil pelajar Pancasila. Kemudian dia mandiri. Kalau Jawa ya orang diungan habis gede kayak baik. Sing temua ngapa ngerti penggawean gitu kan. Harapan kita, anak didik kita itu dia mandiri, tahu apa yang dia butuhkan dia lakukan sendiri. Dia ngerti apa yang perlu orang lain, orang tua karena ada pekerjaan apa perlu dia lakukan, dia tahu, dia mandiri, dia bisa melakukan. Kemudian dia kritis, kemudian kreatif. Nah, kreatif, jadi dia tidak hanya monoton, tapi dia bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya, apa yang dia lihat, dia bisa kritis, begitu bisa kreatif. Kemudian dia gotong royong. Kadang anak pandai itu kadang lu gue apa tidak bu? Iya, nyomiki lah. Kayak sebenarnya bocah kota, bocah desa sebenarnya bocah kota ya tidak egois, bocah desa ya kadang gotong royong perlu dipupuk begitu. Jadi yang kita harapkan murid kita baik di kota maupun di desa dia tahu gotong royong, tahu membantu sesama, tahu bekerja sama begitu. Jadi individualistisnya itu terkikis begitu. Itu yang diharapkan. Selanjutnya Pak Bayu. Kemudian paradigma perubahan. Apa sih perubahan? Itu paradigmanya. Selanjutnya Pak Bayu. Baik. Coba ini kan sebelahan ya. Coba ibu-ibu yang di sebelah duduk sebelah kanan ya. Ya. Coba menggenggam sing kencang. Bayangkan di dalam tangan jenengan itu ada sesuatu yang sangat berharga yang Anda ingin mempertahankan. Pokoknya aja nganti dijukut wong. Gegem, bayangkan ini barang berharga. Dan sebelah kiri coba rebut, entah dibuka, dipaksa, dirayu sampai yang sebelah kanan itu mau membuka tangannya. Yang sebelah ini mempertahankan, yang ini bagaimana monggo supaya ini mau membuka atau jenengan dapat apa yang ada di dalam ini. Silakan coba 1 menit. Coba. Iya, coba mau dirayu apa dibuka apa direbut bagaimana coba. Pertahankan. Ini penting buat saya gitu kan, jangan berikan buka ya kan. Coba dirayu sebisa ibu-ibu, coba dipaksa, dirayu, mungkin di apa ya, digoda, ayolah berikanlah. Nggak bisa dipaksa. Iya kan? Iya. Baik, ada yang berhasil membuka? Ya, enggak. Oke, selanjutnya Pak Bayu naik. Kemudian, menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, yang kemudian hari dikembangkan dan dinamakan choice theory, menuliskan beberapa miskonsepsi tentang mengenai kontrol. Ini kan tadi kontrol ya, jenengan ngontrol menggenggam tangan, yang sebelahnya ngontrol supaya tangannya mau dibuka. Iya enggak? Ya kan? Pokoknya dipertahankan, kontrol aja nanti kebuka. Yang sebelah kontrol kudu dibukanya kudu oli, gitu kan. Kemudian pada teori ini mengenai teori kontrol itu sebenarnya ada ilusi. Ada anggapan guru yang sebenarnya itu ilusi, gitu, bahwa yang kita anggap itu sebenarnya tidak betul. Yang satu ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kita sebagai guru punya ilusi, maaf nih Bang,
kita punya ilusi kita dapat mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, kita memaksa. Besok berangkat pagi, kue sing rajin, maca ya. Sebelum bapak ibu masuk ke kelas, baca dulu. Kita punya ilusi ongo bocah kon manut. Tapi menurut teori ini, anak itu bisa memilih untuk tidak melakukannya. Jika murid itu moh ora gelem, berarti kan di sini guru tidak bisa mengontrol murid. Begitu. Pokoknya tergantung siswa itu mau dikontrol apa tidak oleh gurunya, begitu. Karena bahwa guru itu menyuruh anak supaya membuka buku membaca, guru punya tujuan. Murid yang tidak mau melakukan, dia pun punya tujuan. Murid yang kok diomongin mau melakukan, muridnya pun punya tujuan. Selanjutnya, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Contoh misalkan penguatan positif terhadap anak yang rajin, terhadap anak yang manut, kita biasanya memuji ya. Penguatan positif sing paling gampang memuji, bocah kok ayune, bocah kok ganteng, rajin teman kowe ya. Ya, contoh misalkan memuji di depan teman-teman yang lain. Itu penguatan positif. Menurut teori ini, penguatan positif atau bujukan yang ibu lakukan itu adalah sebuah bentuk kontrol supaya anak itu semakin rajin, supaya anak itu semakin manut. Mungkin dalam jangka waktu tertentu anak itu ya terpengaruh dengan pujian kita, terpengaruh dengan penguatan yang kita berikan, tapi jangan-jangan anak itu mau lebih rajin, mau pintar kalau kita omongin terus. Kalau kita nggak ngomongin, jangan-jangan dia kembali pada misalkan dia jadi tidak rajin. Ini masalah lagi. Penguatan yang kita berikan ternyata membuat dia misalkan ketergantungan, gitu kan? Jadi dia mau berusaha lebih jika hanya diberi penguatan positif oleh gurunya. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat penguatan karakter. Terhadap anak yang bersalah, kue ngerti apa orang? Kue janjane. Kita menganggap bahwa membuat dia merasa bersalah itu akan membuat dia berubah. Gini apa mboten? Tak omai bae men kawus men kapok men mikir. Ternyata dia malah orang mikir, malah tambah nakal. Lah kita menganggap kritik dan membuat orang merasa bersalah itu menguatkan karakter, ya kan? Bagaimana jika hal itu tidak? Selanjutnya, Pak Bayu. Nah, ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Jadi kita karena guru lebih tua, kita punya anak, kita lebih tua dari anak kita, maka kita menganggap kita punya kuasa untuk mengontrol mereka. Itu menurut teori ini adalah ilusi, begitu. Selanjutnya, kemudian bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Jadi kita rubah sikap kita dulu. Merubah sikap kita bagaimana? Dimulai dari merubah kerangka acuan pemikiran kita. Selanjutnya, ubahlah bagaimana Anda melihat dunia. Bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek tertentu tentang realitas. Jadi, kita jangan menuntut sekitar kita berubah, tapi kita berubah, diri kita berubah dulu. Lah terus, diri kita berubah bagaimana? Ya, rubah dulu cara pandang kita melihat realitas di sekitar kita. Jika kita sudah memperbaiki realitas pemikiran kita, kita melihat teman kita, melihat atasan kita, melihat lingkungan sudah berubah, maka perilaku kita pun pasti menyesuaikan kerangka yang ada di pikiran kita, begitu. Selanjutnya, nah, paradigma perubahan, stimulus respon dan teori kontrol. Realitas kebutuhan kita sama,
Kemudian realitas ternyata kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Ternyata setiap orang memiliki gambaran berbeda. Contoh, kegiatan siang ini, diseminasi budaya positif. Dari sekian ibu-ibu, bapak yang mengikuti kegiatan ini, pasti akan melihat gambaran yang berbeda-beda. Tergantung persepsi dan sudut pandang yang diambil. Semua orang melihat hal yang sama. Semua orang ternyata memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, 3. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi ternyata kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Iya. Kita mengajak orang memahami kita, ternyata kita harus memahami pandangan orang lain tentang dunia. Karena orang lain pun punya pandangan sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ternyata semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku salah yang dilakukan anak atau yang kita lakukan itu kita pun memiliki tujuan. Gimana pembuatan? Iya. Betul, kita memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda ternyata. Bahkan orang yang di atas Anda yang bisa mengontrol adalah Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita membujuk anak supaya melakukan apa yang kita inginkan, ternyata gagal. Terus bagaimana supaya apa yang kita inginkan terhadap anak-anakmu melakukan? Ternyata ada kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu kesepakatan bersama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi bagaimana kita melakukan coaching, ya kan, pendampingan terhadap anak. Kemudian model berpikir menang kalah awalnya. Pokoknya kok kudu maling nyong ya kayak iya kok kudune begitu. Ternyata kita mulai model berpikir yang menang ketika yang menang. Gitu. Jadi tidak ada menang kalah, tapi yang menang jenengan ya menang. Selanjutnya, disiplin positif. Selanjutnya, makna disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara maupun Dian Gosen, di mana kedua pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia ya. Jadi disiplin, kalau mendengar kata disiplin, apa yang terbenak? Disiplin, apa yang terbenak? Teratur. Taat. Ya, teratur, taat dan lain-lain ya. Untuk disiplin positif di sini adalah dia melakukan sesuatu untuk mencapai nilai mulia yang dia anggap betul. Contoh misalkan, selanjutnya apa? Nilai-nilai, dia melakukan disiplin, dia untuk mencapai nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan ini diakui oleh semua orang, apapun agamanya, apapun jenis kelaminnya, apapun suku bangsanya, menganggap nilai itu baik. Contoh misalkan, tepat waktu, agama apapun, jenis kelamin apapun, negara manapun menganggap orang yang tepat waktu baik. Betul nggak? Betul. Kemudian menolong orang lain, peduli atau empati. Agama manapun, jenis kelamin apapun, bangsa apapun pasti menganggap menolong orang lain itu baik. Jadi itu adalah contoh nilai-nilai kebajikan yang diakui secara universal. Nah, disiplin positif ini tentu kita memiliki nilai yang ingin dicapai. Disiplin positif, aku setiap hari akan berangkat tasik lah. Entah apa nanti yang aku dapat, atau nantinya nyong awan, mangkat awan bagaimana konsekuensinya, nyong orang menjadi yang penting nyong mangkat gasik supaya nyong bisa menjadi orang yang menghargai waktu, disiplin dan lain-lain. Jadi orang yang berdisiplin itu dia berusaha menerapkan dalam dirinya, melakukan sesuatu secara istiqomah, ya gampangnya continue untuk dia mencapai nilai kebajikan yang dianggap benar begitu. Jadi di situ nilai kebajikan universal, yaitu tadi tidak terbatas agama, suku bangsa dan lain-lain. Nilai kebajikan adalah nilai sifat positif manusia yang merupakan
tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Mungkin Pak Ratino, Pak Bayu, Bu Julis, Ibu Arun, Bu Menica punya nilai yang ingin dicapai oleh dirinya yang beliau anggap baik. Sehingga karena ada nilai-nilai itu yang ingin dicapai, kita melakukan disiplin. Entah disiplin tepat waktu berangkat, entah disiplin mengerjakan tugas on time, entah disiplin berkomunikasi dengan bawahan, dan lain-lain. Selanjutnya, baik, tadi sebagai guru, saat kita hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang mendasari tindakan kita? Apakah mangkat gasik, man ora ditegur, ora di absen? Oh ini Pak, ini mana? Apakah man ora di absen? Atau yang kedua, atau ingin dilihat, dipuji sekitar kok kayak gasik ya, man diomong atau man ora diomong elek? Atau yang ketiga, nyong arep dirasani, arep dipuji, yang tetap mangkat gasik, yang pembelajar sepanjang hayat, mana yang memotivasi diri kita sebagai pendidik untuk berangkat gasik, misalkan ini sebagai kasusnya. Selanjutnya, bila di sekolah kita tidak ada aturan yang mengharuskan presensi, tidak mengharuskan apel, apakah kita akan tetap berangkat gasik? Itu jawaban ada pada kitab sebagai poin 3 tadi. Kita yang maksud yang mana? Selanjutnya, dalam standar pendidikan nasional, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati, dan menerapkan nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Ini nilai kebajikan yang disepakati bersama kalau di kelas ya keyakinan kelas, kita di awal pembelajaran kita membentuk, menyepakati aturannya apa sih ya. Mungkin kalau kita ya karena sudah lebih dewasa ada aturan tidak tertulis ya, aturan sosial yang tidak tertulis tapi itu ada begitu. Kemudian untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan. Jadi kita perlu memiliki jiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Kemudian tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, disiplin, santun, jujur, peduli, tanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Standar kompetensi biasanya tercantum dalam visi sekolah ya yang ingin kita capai. Selanjutnya, baik, oke, selanjutnya ini tadi sudah pada slide sebelumnya, langsung saja. Oke, hukuman, konsekuensi, dan restitusi selanjutnya. Baik, pada sticky note yang pertama, yang warna kuning, ini ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Apa sih kaitan dari ketiganya? Persamaannya apa? Hukuman bersifat satu arah. Jadi pada saat kita menemukan anak yang kita anggap melanggar aturan, contoh misalkan anak itu dia tidak bersepatu sesuai aturan, maka kita bisa menerapkan bisa hukuman, bisa konsekuensi, bisa restitusi. Jadi dalam satu kasus ini kita bisa menerapkan 3 hal, mana yang baik kita lihat, kita amati. Yang satu hukuman. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru. Jadi hukuman itu sifatnya satu arah. Murid itu pelaku. Pelaku itu dia yang menerima hukuman. Gitu kan? Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Pada kolom 1 hukuman ini satu arah. Pokoknya dia ya pelaku. Dia harus menerima akibat dari dia tidak bersepatu sesuai aturan. Gitu. Bisa bersifat fisik, membersihkan, membuang sampah, menulis apa yang banyak, atau dimarahin sampai setengah jam, sampai istirahat bel masih dimarahin, membuat dia mungkin terpuruk dan sebagainya. Itu hukuman. Yang kedua konsekuensi. Sepatunya apa seragam? Oke, konsekuensi.
konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau pihak sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Konsekuensi ini sesuai aturan. Kalau ini kan tadi langsung domain, baik fisik atau psikis. Tapi kalau untuk konsekuensi, ini disampaikan sesuai dengan aturan tertulis yang ada di aturan berpakaian sekolah. Misalkan aturan sekolah melanggar sepatu, poinnya ini, nanti karena poinnya sekian akumulasi, nanti dia mendapatkan SP atau pemanggilan orang tua. Jadi untuk konsekuensi ini sudah disepakati bersama, aturannya sudah ada, kita tinggal melaksanakan aturan tersebut, konsekuensi. Yang ketiga, ini restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya kembali kepada dia yang baik, dia yang tidak melanggar aturan. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif. Nah, ini kata kunci. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah, ini Pak Ratino ahli banget. Pak Ratino ini benar banget restitusi. Jadi kalau ada anak salah, itu ngajak ngobrol. Riwe, ngerti orang salah apa? Apa sih apa? Jal, geleng, gitu. Dia membuat anak berpikir dulu, salahnya apa sih ya? Oh iya Pak, sepatunya nyong sesuatu kan. Nah, riwe, ada sesuatu kan. Ngerti mbok, akibatnya ada sesuatu kan. Apa sih ya Pak? Gitu. Jadi untuk yang restitusi, anak itu diajak mengenali kesalahannya. Setelah anak mengenali kesalahannya, ya jal akibatnya apa? Nah kayak gue, ngerti akibatnya mbok. Kemudian, kok orang berbuat salah maning kepriwe. Jadi restitusi itu dia memancing anak untuk berpikir, mencari salahnya apa. Kemudian kalau dia melakukan kesalahan, akibat yang dia terima apa, dia berpikir sendiri. Kok orang bersalah maning kepriwe. Cara-cara nih, kok orang salah maning. Jadi dia memikirkan hukuman sendiri, memikirkan akibat sendiri, memikirkan solusi sendiri. Jadi ini kolaborasi antara murid dengan guru. Selanjutnya, Pak. Ayo. Baik. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Jadi pada tadi sticky-note hukuman, konsekuensi, restitusi, kasusnya sama, salah sepatu, tapi efek yang ditimbulkan pada murid berbeda-beda kan. Yang satu membuat down, malah gelem-gelem pas pelajaran ber atau mangka. Atau yang ketiga, restitusi membuat anak tetap berjiwa besar, membuat dia malah dengan orang yang guru itu malah jadi dekat, padahal guru itu apa yang harusnya menghakimi, malah guru itu melakukan restitusi, malah yang berbuat salah itu malah menjadi akrab dengan guru itu. Muridnya jadi tidak down, muridnya jadi akrab dengan guru, dan dia pun tahu perbuatan salah, akibat, dan harus seperti apa memperbaiki ini. Jadi hukuman atau penghargaan itu dapat menghancurkan anak sendiri aslinya. Selanjutnya, kemudian Kon selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Monggo. Jadi penghargaan merupakan pengaruh jangka pendek, penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan murid guru tentunya ya. Ada murid dengan guru yang itu dekat, dengan guru yang itu jauh sekali ada. Kemudian penghargaan dapat merusak kreativitas. Gitu. Contoh misalkan 32 anak, kemudian yang itu yang
juara diberi hadiah, yang lain kasihan. Nanti yang lain merasa kecil hati, kemudian jadi untuk bereksplorasi tidak berani. Selanjutnya, baik, tadi pada stiker ketiga restitusi. Ciri-ciri restitusi adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Anak dipancing, ayo kepriwe apa sih, gitu kan? Anak melihat ke dalam diri. Kemudian tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Contohnya, lah gue ngerti aturan irang karena sepatunya putih, kan? Dia anak itu ibaratnya validasi kesalahan. Kalau restitusi itu dia menyampaikan latar belakang kenapa dia berdapat sepatu seperti itu, anak menyampaikan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Itu jadi fokus pada karakter anak bukan pada tindakan yang akan dijatuhkan. Selanjutnya, restitusi fokus pada solusi bukan pada main kapok, gitu, bukan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi anak berbuat salah itu dia dapat solusi dan tidak termarginalkan, tidak terpinggirkan oleh kelompoknya. Selanjutnya keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu, keyakinan kelas ada. Mohon maaf Bapak Ibu, apakah ada dari Bapak Ibu yang ketika mengajar itu di awal pembelajaran mengajak anak-anak berdiskusi keyakinan kelas, gitu kan? Kalau pelajarannya Ibu, kalian misalkan bahasa Inggris harus membawa kamus. Kalau tidak membawa kamus, kesepakatannya apa ya? Itu ada, gitu ya. Kemudian misalkan pelajaran agama harus membawa sandal jepit, biar nanti wudhu itu tidak gendong-gendongan, lari-lari kakinya kotor. Itu keyakinan kelas yang dibuat. Kalau di SD mungkin keyakinan kelas itu dibuat oleh satu guru kelas, tapi karena kita di SMP guru mapel banyak, maka kita bisa membuat keyakinan kelas, kesepakatan bersama. Jadi nanti misalkan di 7A, nanti ada keyakinan kelas agama, keyakinan kelas PPKN, keyakinan kelas IPA, keyakinan kelas IPS, keyakinan kelas bahasa Indonesia. Jadi Bapak Ibu nanti di awal pembelajaran bisa membuat keyakinan kelas. Jadi di saat anak berbuat kesalahan, kita tinggal tunjukkan keyakinan kelas dan konsekuensinya. Tentu menempel keyakinan kelas itu dengan kesepakatan dari kelas. Bu, mohon izin ya, kelas yang jenengan tempeli keyakinan kelas ya, begitu. Tentu pada saat merumuskan keyakinan kelas, aturannya apa-apa itu guru dan murid itu saling berkomunikasi. Aturannya apa ini ya? Keyakinan kelasnya apa sih ya? Anak harus jujur, apa ya? Semangat. Misalkan anak sing orang nggak dapat kepriwe, anak sing orang nggak bagus pakai kepriwe, begitu. Jadi keyakinan kelas itu dikomunikasikan bersama dengan anak-anak. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Tentu kita beraktivitas, kita ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup menurut teori survival, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan atau freedom, kesenangan dan penguasaan power. Selanjutnya, baik, kembali Pak. Baik, kebutuhan untuk bertahan hidup seperti makan, pakaian juga, mempertahankan dari rasa malu, kemudian kasih sayang dan diterima. Di saat orang sudah tercukupi makannya, tercukupi sandangnya, tercukupi papannya, maka dia meningkat, butuh disayangi dan diterima oleh keluarga maupun oleh teman-temannya, begitu. Kemudian setelah manusia itu sudah poin 1 dan poin 2 itu sudah terpenuhi, itu poin 3 kebebasan. Dia bebas melakukan apa yang diinginkan, gitu kan. Saya kepengen
sana, saya kepengen ibadah, saya kepengen belajar, saya kepengen nonton TV, saya kepengen makan pengajian, kebebasan dan membentukkan pilihannya sendiri. Selanjutnya kesenangan, tentu yang kita senangi, dan penguasaan power. Di saat kita sudah mencapai 1, 2, 3, 4, kita pengen penguasaan. Ini buatan bisa menguasai orang lain, menjadi orang lain, atau diakui oleh orang lain. Selanjutnya posisi kontrol. Selanjutnya baik. Tadi Bapak Ibu, posisi kontrol untuk budaya positif tidak lepas dari posisi kontrol kita sebagai guru ya. Tentu kita dapat melihat diri kita itu sebelah mana. Ada posisi kontrol sebagai penghukum. Nek Pak Bayu coba. Nek. Oke, kembali. Baik. Posisi kontrol kita sebagai penghukum. Contoh misalkan ada anak yang terlambat masuk ke kelas. Sebagai guru berposisi penghukum, maka dia marah ke anak. Kamu kenapa terlambat? Sana, bersihkan selokan depan kelas. Sana, buang sampah. Sana, push up. Sokongan push up. Kemudian sana, ya kan? Jam gitu kan. Penghukum. Ada anak telat, dia langsung menghukum. Oke, hukum. Lakukan. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Contoh. Jadi hukuman ini bisa fisik, bisa psikis. Kemudian penghukum itu dia satu arah, gitu. Hanya pelaku yang menerima. Kemudian pembuat merasa bersalah. Weh kepriwe janjane umah perak telat. Kok njajal kok nggak sama si njajal masa sama si bocah kayak kowe. Metu apa kepriwe? Oke njajal. Patut apa ora iki mangkate awan. Jajal kayak gini. Jadi pada posisi kedua, guru yang ini membuat merasa bersalah pada murid. Oh iya ya, aduh, yang salah banget, aduh, betul, menghujam ke hati. Apalagi maaf, misalkan sampai kebablasan kata-katanya, bisa tekan dulu sekemutan, baik, tekan gede, oh gemenyong tau domai, ya kan nang pakai gitu kan. 3, posisi kontrol sebagai teman. Mas, tolonglah, jamnya Pak Guru, gue aja telat ya. Pak Guru kan man muda gue ora terganggu makan gasik ya, please lah. Jadi posisi ini sebagai teman itu menganggap anak itu sebagai teman kita. Tolong ya bantu Pak Guru lah, makasih gasik ya. Main kue ora ketinggalan, nek mau kue telat kan Pak Guru menyampaikan materi kepada yang lain, bisa 10 kue tembel dulu. Melas Pak Guru ya makan gasik. Itu posisi sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, ada anak telat. Oh, kayak bocah kayaknya telat ya. Nah apa ya? Anak dipanggil, diberikan pertanyaan-pertanyaan, diberikan hukuman-hukuman. Itu memang begitu. Yang kelima, manajer. Posisi manajer ini bahwa ini sama tadi sebenarnya seperti restitusi ya. Jadi anak itu tadi diajak berpikir, Mas, anu sih sekolah sih aturannya maksimal mlebu kelas jam pira sih ya? Jam 7 Pak. Lah kan iki masuk jam pira? Jam 7.04 Pak. Yo main ora sih Pak. Nah masih telat gitu kan. Karena tadi ini Pak bangunnya kesiangan gitu kan. Loh apa kesiangan? Tidurnya kemalaman Pak. Wih kemalaman. Bisa nak kemalaman. Mabar Pak. Oh mabar. Menang apa ora? Waduh. Wis ora menang wengi maneh. Terus kowe kepengen apa ora? Mangkat awan maning, telat maning. Ora Pak, jajal. Nah kok ora kepengen mangkat awan? Kira-kira kepriwe caramu mangkat gasik? Ya anu Pak, turun wi gasik. Terus apa maning? Man turun wi gasik. Ya tangi sing gasik Pak. Lah men tangi gasik. Ya setel alarm Pak. Lah bar setel alarm
Ya nek alarm moni tangi grenjang mang kamar mandi tahu Pak. Bar kue sembahyang syukur mangkat gasik. Gue iya Pak. Bisa kayak gue? Bisa lah Pak. Temenan Pak. Aku mulai kapan mangkat gasik? Iya kapan? Ngasuk Pak. Temenan ngasuk? Iya yakin Pak. Ya wis. Ini sebagai manajer. Posisi kontrol kita di mana? Bapak Ibu kita bisa menggamak posisi kita terhadap anak itu kita sebelah mana sih? Posisi 1, 2, 3, 4 atau 5. Kita di posisi mana terhadap sikap anak yang muncul yang kita anggap tidak baik begitu. Selanjutnya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tadi sekilas mengenai budaya positif hanya pengantar dan semoga nanti Bapak Ibu bisa meluangkan waktu untuk eksplor materi lebih luas lagi tentang budaya positif di PMM atau maupun di platform yang lain begitu. Mungkin dari pemaparan tadi ada pertanyaan atau ganjelan, silakan Ibu atau Bapak untuk bertanya, monggo. Silakan. Terima kasih kesempatannya. Tadi kan disampaikan bahwa hukuman itu tidak baiknya. Ya. Tapi kalau misalnya kita kan manusia ya. Betul. Di realitanya gitu kan, keceplosan gitu. Udah terlanjur sering melakukan hukuman gitu bisa ke anak. Nah, apa sih yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki itu? Bagaimana cara memperbaiki kalau kita udah biasa sering menghukum gitu. Untuk berubah ke positifnya itu langkah apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Oh, sama-sama. Baik. Mungkin ada yang menanggapi. Ini terima kasih Ibu Naki untuk suratnya. Ini kita belajar bersama ya. Tadi ada pertanyaan Bu Arum, bagaimana jika sudah kadung sebagai posisi penghukum, bagaimana cara memperbaikinya begitu. Tentu karena kita sudah dikenal sebagai guru penghukum, nanti Bapak Ibu mohon izin ya saya menjawab dulu. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan dan berbagi sharing saja. Karena kita sudah mungkin ada yang sudah dicap sebagai guru penghukum. Lah menghilangkan itu bagaimana sih? Tentu kita mulai dari kita tidak berhenti untuk belajar tentang ilmu pendidikan. Itu satu. Karena ilmu itu salah satunya menjadi dasar kita untuk bertindak. Sehingga guru yang sudah sebagai penghukum itu harus ada kesadaran diri yang muncul. Kesadaran itu dari mana? Dari pembelajaran yang dia lakukan sepanjang hayat. Karena kita sebagai guru kan punya tanggung jawab belajar sepanjang hayat ya. Jadi untuk berubah dari posisi penghukum menjadi posisi manajerial, hukum ke restitusi itu dilakukan pelan-pelan Bu Arum. Kita jangan berhenti belajar tentang teori pendidikan, strategi-strategi pembelajaran, kita terus belajar. Kemudian kesadaran diri, mau orang itu untuk introspeksi, melihat lingkungan sekitarnya begitu. Karena orang itu berubah itu tergantung dari motivasi intrinsik, kesadaran yang muncul pada diri orang itu begitu. Kalau kesadaran gurunya belum muncul gimana Pak? Ya guru yang selevel dengan guru tersebut atau rekan sejawat mengingatkan, anu Pak, Bu, aja kok kerasan yang bocah loh, melas. Lah kepriwe sih? Gitu kan? Nanti kita yang memiliki pemahaman lebih dari guru tersebut memberikan pelan-pelan begitu. Ya mungkin biasanya guru penghukum itu ngomai 100%, besok jadi ngomai hanya 80%, 20%-nya mudah mulai ke manajerial begitu. Jadi pelan-pelan Bu Arum. Gitu semoga bisa bergeser begitu. Mungkin monggo ada lagi Bapak Ibu. Baik, tidak ada. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu.
Terima kasih sekali sudah bersama di dalam tempat majelis yang berbahagia ini, sudah sama-sama belajar tentang budaya positif. Semoga kita dapat pelan-pelan menerapkannya kepada anak, dan semoga anak menjadi anak yang kita harapkan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya, banyak kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Saiful Nur Hidayat SPDI yang telah memberikan penjelasan panjang lebar, dan pada siang hari ini Bapak Ibu hadirin yang sekalian yang saya hormati, kita dapat memetik bersama-sama tentang pembelajaran dimensi tentang diseminasi budaya positif, yaitu untuk mengenal budaya positif khususnya di lingkungan SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Akhir kata untuk menutup kegiatan agenda kita pada kesempatan siang hari ini, marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.